Selamat pagi, siang, malam para penonton dari Skema Talks. Jadi sekarang kita udah datang di Skema Talks episode kelima. Dan di episode kelima ini kita kedatangan dua biro event yang keren banget dari Schematics, yaitu Schematics NLC dan juga Schematics Riva. Guys, gini. Jadi sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut, kita ada baiknya kalau kita menyapa para penonton terlebih dahulu. Dimulai dari aku dulu, terus lanjut ke Schematics NLC, terus lanjut ke Schematics Riva ya. Oke, jadi kenalin, aku Iqbal Humam dari Informatika ITS Angkatan 2018 yang punya channel YouTube ini. Dan akhirnya saya nge-host di tempat saya sendiri. Jadi kalau saya banyak kekurangan, jangan dibully supaya gaji saya nambah. Oke, lanjut ke Schematics NLC, silahkan. Perkenalkan, saya Nikodemus Syahaan dari Biro NLC. Bersama juga teman saya. Aku Ardi dari NLC, Skematik NLC. Kenalin, aku Kanan dari NLC 2018. Ya, kenalkan saya Jordan dari NLC Teknis 2018. Mantap. Lanjut dari Schematics Riva. Halo. Ya, kenalkan, namaku Adi dari Riva. Dan kenalin, namaku Ryu dari Schematics Riva. Kenalin, aku Clement dari Schematics Riva. Oke, mantap. Ini Adi sama Ryu kenapa satu kamera? Lagi di Surabaya semua nih, anak-anak. Tapi nanti tidur nggak satu selimut kan? Satu ranjang. Bercanda. Itu dikatakan Bahaya. Beda, tidurnya beda. Oke. Aku mulai obrolannya dengan satu isu yang berkembang di masyarakat, yaitu isu yang berkata bahwa Schematics NLC itu biro event yang dapat uang paling banyak, sedangkan biro Schematics Riva itu biro event yang ngabisin duit paling banyak. Nah, tapi itu kan masyarakat anggapnya seperti itu. Tapi kalau dari kalian yang udah bekerja di kedua biro event tersebut itu merasa itu benar nggak sih? Oke, menurutku sih itu ya ada benernya sih. Ya, karena untuk peserta kan sebagian besar kan dari NLC ya. Jadi yang ikut itu ada SMA se-Indonesia, ya kan, nasional. Jadi pemasukan terbesar Schematics itu bisa dibilang NLC sih. Gimana teman-teman yang lain? Gimana yang lain? Ada pendapat lain nggak? Setuju sih. Kalau menurut aku juga dari jumlah juga kalau peserta kompetisi NLC itu terbanyak, ada sampai 1000-an lebih, 1000 tim, terus disusul oleh NPC. Lalu untuk kalau dibilang Riva ngabisin uang paling banyak, bisa juga dibilang iya, tapi harga tiket juga ada juga sih, bukan habisin gitu doang buat untuk. Tapi diusahakan harga tiket itu emang paling murah biar yang nonton memang biar banyak. Gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong tuh Schematics NLC sama Schematics Riva tuh event apa sih kok bisa NLC dapat dapat peserta banyak gitu-gitu? Oke. Untuk NLC, Skematik NLC sendiri kan kompetisi logika dari PC ITS ya. Jadi kami ini suatu lomba yang temanya itu logika gitu. Jadi mengerjakan soal-soal logika aja. Jadi meskipun teman-teman nggak pinter di misal MTK atau IPA itu nggak apa-apa. Logikanya, yang penting logikanya main gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu berarti Schematics NLC ya. Kalau Schematics Riva tuh event yang seperti apa sih? Jadi Schematics Riva ini kan merupakan salah satu sub event dari Schematics ya. Nah, jadi di Riva ini merupakan salah satu event yang istilahnya misal seperti ini kan, abis NPC lomba-lomba tuh pasti mikir berat kan. Terus selanjutnya ada Schematics NLC juga, jelas mikirnya juga berat kan, dari logika-logika gitu. Nah, kemudian NPC tentunya dengan materi-materi NST ya, NST. Dengan materi-materi yang berbobot kan, wah akhirnya kita tuh butuh refresh otak lagi gitu kan, buat
mulai langkah selanjutnya. Nah, kemudian adalah schematics Riva ini buat menghibur teman-teman yang istilahnya kayak peribahasa tuh habis berakit-akit dulu, terus berenang-renang ke tepian. Nah, habis bersakit-sakit dahulu tuh, habis NLC, NPC, NST. Nah, kemudian bisa bersenang-senangnya di schematics Riva ini. Gitu sih. Banget Mas Rio. Temen ada tambahan nggak? Nah, anjir, ya udah Riva santai. Clement ini mau klarifikasi, tadi katanya schematics Riva disebut ini bagian ngabisin duit, gimana? Nggak terima sih aku. Mohon maaf. Nggak terima cuy. Gimana pembelaannya? Cuma menyampaikan isu yang berkembang, Mas. Nggak terima Mas. Mohon maaf, Mas. Berarti Jadi klarifikasi nggak? tadi kan katanya schematics NLC, NPC sama schematics NST kan yang bikin kepala pusing gitu ya. Terus di schematics Riva untuk refreshing gitu ya. Iya, betul sekali. Berarti schematics Riva ini melengkapi keempat sub event dari schematics gitu ya. Nah, benar banget. Berarti wajar lah ya kalau misalnya schematics Riva ngabisin duit banyak, soalnya kan dia ngundang gestar gitu ya. Nah itu. Ya nggak apa sih, tapi kan apa ya, kayak sebagai pembeda gitu. Soalnya aku lihat kayaknya di ITS sendiri ini, aduh saya sangat sensitif sebenarnya, tapi kalau saya lihat di ITS ini kan nggak banyak ya ini jurusan yang punya event konser gitu ya. Jadi bagus juga ya buat ending schematics. Terus gini, aku tahun depan nih pengen join ke schematics NLC, kalau nggak schematics Riva sih. Cuma aku sebenarnya masih bingung gitu, di dalam sana itu kerjanya ngapain aja gitu. Terus apakah menyenangkan atau bikin sumpek kalau join di biro itu gitu. Kalau dari teman-teman yang sudah pengalaman di masing-masing biro tuh gimana sih rasanya di biro tersebut? Cuy, seru. Coba Riva tuh schematics Riva tuh salah satu panitia terseru kalau kataku. Kayak apa ya? Dia jalan-jalan nggak sih malam, sempet kita jalan-jalan, publikasi malam-malam tuh, nyebarin poster. Gila nggak tuh malam-malam? Kemana tuh biasanya nyebarin poster publikasi? Di tempat-tempat umum biasanya, kayak misal kafe-kafe atau tempat makan. Selain kafe juga waktu itu kita ke Taman Bungkul ya, ke taman yang ada kayak kalayak rame gitu, kita publikasi di sana. Berarti itu momen serunya ya. Kok momen sumpeknya ada nggak sih di schematics Riva dulu? Waduh. Barangkali ada. Nggak sumpek sih, cuma berkesan aja. Jadi kayak Hamin satu tuh nginep di sana, nginep di Geraha waktu itu. Iya. Tapi sebelum nginep dikasih pizza nggak sih? Oh iya benar. Nah ini ikut. Jadi ya gitulah, seru, ke keluarganya juga dapat di schematics Riva. Terus kayak kan waktu H-1 itu kan kita persiapan stage-nya buat panggung gitu kan. Jadi kita kayak nungguin nge-build stage-nya gitu sambil ya bareng-bareng bercanda, main-main gitu. Itu nginep di sana? Iya, di Geraha. Kemarin kan kebetulan venue-nya di Geraha tuh. Jadi tidur sana. Iya. Oh. Lumayan ya. Ya. Ada pengalaman yang chaos lagi nggak, hektik apa atau sumpek gitu? Itu kayaknya aku lihat-lihat tadi itu seru semua. Justru itu daya tariknya Mem. Kalau dibilang itu ada yang mau nanti. Itu dia dayanya. Iya. Kami ini juga bakal jujur ini Nels, bahwa seru semua. Oke. Kita lanjut ke schematics NLC kalau gitu. Gimana rasanya jadi panitia di schematics NLC? Semua kalau keseruan banyak ya pastinya ya. Kalau untuk tadi yang dibilang Riva tadi untuk tidak mau kalah ya, itu kan termasuk satu publikasi. Ya semua
staff Schematics itu punya kewajiban untuk mempublikasikan event sub event, yaitu NPC, NLC, NST dan Riva. Jadi NLC kemarin emang kebetulan nggak punya kesempatan itu karena Riva aja yang pergi ke Taman Bungkul lagi jalan-jalan. Tapi sebenarnya NLC pengen juga sih dan bisa. jadi itu nggak suatu kelebihan hanya buat Riva doang. Nah, kalau NLC lebih ke soal sih yang suka-suka berkecimpung di dunia logika, ingin supaya adik-adiknya nanti bisa menjawab soal-soal yang dia buat atau merancang game. Di situ bisa banget untuk mengasah kemampuannya, belajar lagi supaya merancang event juga. Tadi mau nambahin atau yang lain, NLC yang lain. Yang teknis, coba. Oh, ya kalau dari segi teknis ya kita tuh juga emang asik-asik gitu lah. Kayak kita tuh bikin game, bagaimana gamenya itu bisa membuat asik waktu dimainkan dengan orang-orang lain. Walaupun intinya itu kompetitif, tapi kita itu mencoba supaya bisa ya kayak bekerja sama seperti itu. Jadi saling mendekatkan yang lain, walaupun itu kompetisi. Kurang lebih untuk game kayak gitu. Oh, berarti serunya ini seru dibikin soalnya sama seru ngerancang gamenya buat anak-anak peserta gitu ya? Ya, itu untuk kalau dari luarnya. Ada juga kayak dalamnya mungkin. Kayak kita tuh main di suatu tempat gitu. Untuk coba-coba bagaimana aslinya game Table Toys itu. Itu salah satu tempatnya di mana kita tuh mencoba buat game. Untuk memperkenalkan bagaimana game yang kelihatannya asik bisa dipakai untuk kompetisi di NLC tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi tadi kan kalau dari Schematics Riva kan katanya serunya itu waktu publikasi nih. Nah, Schematics NLC itu juga publikasi gitu nggak sih? Terus kalau saya publikasi itu gimana publikasinya biasanya? Ya, Schematic NLC juga gimana ya? Nggak afdol kalau kamu nggak publikasiin eventmu sendiri gitu. Jadi Schematic NLC juga ya boleh lah, ya mungkin seperti kewajiban lah kayak publikasi eventmu sendiri gitu, cari peserta ke daerah-daerah minimal daerah asalmu lah gitu. Jadi biasanya kita tuh memberikan soal-soal logika gitu buat pancingan untuk teman-teman SMA itu buat daftar ke event kita gitu. Jadi biasanya soal-soal yang dikeluarin itu soal-soal yang lucu dan menarik gitu. Berarti publikasinya biasanya ke anak-anak SMA, soalnya emang eventnya itu Schematics NLC untuk anak-anak SMA ya? Iya, benar sekali. Oh ya, terus tadi kan Ardi bilang publikasi itu minimal di daerah masing-masing. Berarti itu kita balik ke tempat asal kita atau gimana sih? Oh iya, bisa sih, bisa balik ke tempat asal ya. Misal aku dari Malang gitu, jadi aku publikasi ke Malang begitu. Ya seperti itu sih. Berarti lagi kuliah terus balik ke Malang untuk publikasi gitu? Oh iya, enggak apa ya? Iya sih, ada waktu kuliah yang dipakai gitu. Menarik ya. Tapi kan kalau misalnya yang jauh-jauh kan nggak mungkin dong kalau misalnya yang dari luar pulau misal. Oh iya, misal Niko nih, gimana? Ya gimana nih, kan kamu dari Siantar. Dari pulau sebelah. Oke, biasa itu kalau publikasi besar gitu biasanya itu dipakai waktu libur sih. Kalau ingatnya kemarin waktu liburan. Jadi sewaktu libur pulang, biasanya itu libur semester genap yaitu tahun baru. Pulang ke sana terus sekalian publikasi yang sama dari daerah sana, Forda daerah misalnya sama satu Sumut atau tadi ada yang dari Jakarta, Jawa Barat gitulah. Kalau untuk yang dekat-dekat kayak Malang kemarin ngambil waktu weekend sih. Aku juga ikut juga ke Malang kebetulan. Ke Malang, ke Lumajang. Sekalian jalan-jalan juga kan. Itu asiknya. Itu salah satu asiknya itu.
sekali kita publikasi event kita, jalan-jalan, ketemu orang, juga itu kalau nggak salah itu dibiayai sih dari Schematics, biaya ongkosnya dibiayain, ongkosnya doang ya, nggak yang lain-lain. Dibiayain. Terus weekend itu berangkat ke Malang karena itu masih dekat kan, masih Jawa Timur juga. Itu sih. Yang Berarti jauh biasa dipakai waktu liburan. oh. Jadi biasanya waktu liburan kita publikasi ke daerah masing-masing, terus waktu udah masuk kuliah kita publikasinya di Surabaya dan daerah-daerah sekitar Surabaya gitu, Nick. Ya, betul. Tapi itu yang ke luar kota yang sekitar Surabaya itu cuma biro Schematics NLC atau boleh semua biro ikutan sih? Tapi kemarin kan awalnya itu kan event yang paling duluan itu kan NLC. Jadi dan targetnya juga kemarin banyak yang belum tersampaikan. Jadi benar-benar ngejar. Terus kita kemana-mana daerah-daerah sekitar Jawa Timur apa. Terus setelah targetnya kekejar, terus event Riva itu ada sekitar sebulan atau 2 minggu lagi sih. 2 minggu kayaknya. 2 minggu setelah event NLC tersebut. Jadi sewaktu selesai event NLC kita publikasi juga Riva. Oh, berarti emang saling membantu lah ya. Betul. Dan waktu kita branding NLC juga kita nggak lupa kok branding Riva, tapi yang kita lagi prioritaskan kemarin itu memang NLC karena udah mau hari hanya juga kan. Gitu. Iya sih. Di dana kita ada konflik nih. Satunya ngasih duit, satunya borosin duit. Tapi kita kompak cuy. Sama-sama publikasi. Kan satu Schematics, harus kompak cuy, bener banget. Masuk. Berarti ini saling mendukungnya ke 4 sub eventnya kan, nggak cuma dari Schematics NLC sama Riva doang kan? Bener. Iya dong. Jadi pingin ikut Schematics nih aku. Anjay. Oke. Terus kalau misalnya kalian kemarin kerja di Schematics tuh di masing-masing biro tuh banyaknya kerjasama dengan biro mana sih? Mungkin kalau NLC itu sama ini ya, Pak. Sama perkap gitu ya. Kalau setahuku sih kayak Schematic tuh butuh banyak ini. Kebutuhannya tuh banyak, misal properti untuk game, terus kita harus ngeprint soal itu kan banyak, terus kayak peralatan tulis, notebook kecil itu, terus tas buat peserta itu buat hadiah-hadiah. Menurutku hadiah-hadiah juga menurutku paling sering sama perkap sih. Berarti emang karena Schematics NLC butuh barang-barangnya banyak gitu ya? Iya. Oke, kalau dari Schematics Riva gimana? Ya, Schematic Riva udah tahu ya jawabannya pasti berhubungan dengan itu di bendahara ya. Karena ya udah pasti itu berhubungan sama bendahara. So itu apa lagi? Perkap juga, perkamzin juga. Perkap trans itu kan, Iya. soalnya kan buat ini kayak gestarnya perlu akomodasi nih, misal dari venue ke tempat nginap mereka kan itu juga butuh transport tuh. Nah itu biasanya disediain oleh dari perkap trans itu. Terus mungkin sama humas juga dari segi publikasinya. Jadi ya semua itu saling berhubungan lah satu sama lain. Sponsor, kamzin juga tuh penting juga. Soalnya acara besar kan. Nah ya benar. Jadi kayak semuanya itu saling bahu membahu gitu, bekerja mensukseskan Schematics ini. Asik. Berarti kalau dari Schematics NLC banyaknya kerjasama dengan perkap. Kalau Riva tadi katanya banyak ke biro ya, bendahara, sponsor, humas, perkap, kamzin. Iya. Tapi itu biasanya kalau saya berhubungan dengan biro lain tuh yang ngurusin itu staff atau BPH atau gimana sih? Kalau sendiri sih belum pernah sih dapat tugas itu sewaktu jadi staff. Kayaknya BPH sih yang mengurusin itu. Kalau dari Schematics Riva gimana? BPH sih, kalau dari Schematics Riva itu BPH.
Oke. Nah, tadi itu kan schematics NLC itu kan kompetisi. Nah, itu ada tahapan-tahapannya gitu nggak sih atau gimana sih teknis acaranya? Oke, tahapan-tahapannya ya. Ya kalau bisa dilihat dari awal banget itu dari panitia sih, dari staffnya itu ya pertama buat soal dulu, terus buat soal sebanyak-banyaknya buat penyisihan, terus nanti dari teknis sendiri membuat game buat nanti semifinal, terus final juga dari pakai game. Terus setelah banyak tuh soal sama game, terus penyisihan itu bisa offline bisa online. Offline itu jawab 100 soal atau 60, itu hanya pilihan ganda doang. Nah setelah atau lolos penyisihan lalu lanjut ke Super 16 sampai seterusnya gitu deh, sampai final. Oh, berarti di schematics NLC ini ada tahapan-tahapan mulai dari penyisian, per 8, per 4 sampai final gitu ya? Ya benar. Itu di hari yang sama atau gimana, Nick? Teman-teman schematics NLC yang lain kalau mau jawab silakan. Bisa jawab. Itu dalam sehari atau gimana? Mem, tolong ulang, Mem. Kan itu tahapan schematics NLC kan ada penyisian, ada per 8, per 4 final sampai final tuh. Nah, itu tuh dilakukan dalam satu hari yang sama atau gimana sih? Oh, enggak ya. Kalau penyisian sama babak utama tuh dipisahkan 2 minggu kalau nggak salah. Jadi penyisian kamu ngerjain 100 soal dulu, 100 menit bersama tim kamu, lalu nanti nunggu pengumuman 2 minggu kemudian baru kamu kalau lolos ke Surabaya gitu, ke ITS-nya langsung untuk menjalankan babak utama NLC. Ya, di situ nanti babak utama akan dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Biasanya weekend ya, Sabtu sama Minggu. Untuk Sabtunya itu kalau nggak salah berapa ya? 16 kayaknya. 16 tim ya? Ya. Ya, 16 besar dulu. Terus seharian tuh 16 besar. Lalu 16 sama 8 kalau nggak salah. 16 sama. Ya, lalu hari selanjutnya Minggu Berikutnya itu yang seru-seru kayak semifinal-final gitu. Penentuan juara NLC itu siapa untuk mendapatkan free pass PC ITS gitu. Ya. Oh, berarti karena tahapannya banyak, nggak mungkin sehari selesai lah ya? Iya, betul. Kalau saya berhari-hari gitu, kendala yang kalian alami itu apa sih? Apakah staffnya hilang atau capek gitu? Gini ya, mungkin ke stres ya, mungkin mempersiapkan hari acara babak utama itu stres parah sih. Jadi di sekre himpunan itu ya kami sampai nginep berhari-hari, nggak pulang, cuma mandi makan gitu terus balik lagi. Itu wah stres parah sumpah. Tapi seru dong. Ya seru sih, soalnya dikerjain rame-rame gitu. Ya, karena soalnya itu kan soal penyisian itu dipersiapkan dari hari-hari yang udah lama, karena itu udah penyisian itu kan 2 minggu sebelumnya. Nah setelah itu di babak final ini yang memang agak kerepotan karena ada yang kurang soalnya, ada yang kurang yang kurang apa, banyak yang kurang. Nah jadi di sini antara asata terus juga tenaga usaha sampai benar-benar ya kayak tadi nggak pulang apa, tapi nggak enak juga benar karena udah banyak yang udah dikorbanin, udah dilewatin, yaitu tadi babak udah dilewatin, udah membuat 100 soal kan, udah banyak juga. Jadi kalau nyerah sayang juga, jadi batal hancur semua kan. Itu sih dari mungkin Jordan di bidang game gimana?
Ya kalau di bidang game ya kita tuh kayak supervisor lah gamenya berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Terus kita tuh mengandalkan soal-soal yang diberikan tadi. Kalau ada dual fungsi misalnya seperti itu yang bikin masalah kayak gitu. Untuk di bagian game, selebihnya kurang lebih sama lah dengan yang enak soal. Berarti waktu nyiapin sebelum acara tuh lumayan chaos ya. Lumayan pusing, lumayan chaos, tapi akhirnya terbayarkan ketika datang ke Schematics Riva. Asik. Nah, itu kalau di Schematics Riva gimana sih? Kan cuma sehari tuh, tapi kan hitungannya itu event yang besar sampai-sampai nggak banyak kan yang mau ngadain event konser gitu. Nah, kalau misalnya di hari H acara tuh chaosnya gimana sih di Schematics Riva? Silakan Clement. Nggak, kayaknya yang lebih berpengalaman chaos kayaknya Humem deh. Iya nggak sih? Kenapa saya belum join Schematics. Malam-malam lari gitu kan ya, lari gitu, karena kemari lari dia. Saya jadi babu. Adi temanku loh malah makan, ya Allah. Dia makan itu. Parah Di. Gimana? Schematics Riva waktu hari H acara. Seperti konser pada umumnya lah, sibuk. Random ya. Apa? Kalau dari divisiku ya kan dulu Schematic Riva bagian runner ya. Itu chaosnya tuh cuman harus siap disuruh mendadak itu aja. Jadi kayak aku waktu itu lagi enak-enak gak ada job ya, lagi makan tiba-tiba disuruh buat apa gitu, jadi kan keburu-buru gitu kan jadinya. Terus setelah pagi-pagi itu ya kita tuh disuruh kayak beli makannya gestar gitu. Ya cuman siap itu aja, harus siap kayak disuruh lah, harus stay tune sebenarnya. Ya harus ready setiap saat lah gitu. Mungkin kalau dari produksi gimana nih? Kemarin produksi sih aman ya. Jadi aku kemarin juga nge-cover bagian lain gitu. Nah, bagian lain itu kayak kemarin ada cerita nih, sempat chaosnya. Waktu kan aku lagi ditugasin buat beliin makanan gestar nih. Terus habis itu, nah aku berangkat tuh beli untuk makannya gestar bareng ada Terkaptras juga, terus ada dari Riva juga. Nah, terus waktu pas udah ini nih, waktu balik kan, itu udah mau kayak kelar gitu. Si gestarnya nyanyinya ya udah mau kelar gitu kan. Nah, kita tiba-tiba kan jalan Surabaya kan macet tuh. Tiba-tiba ada tuh kecelakaan gitu. Jadi kayak macet tiba-tiba ada gitu yang nabrak ya dari belakang gitu. Wah, sempat chaos dong, kan kita juga nggak terima ya kalau kayak gitu. Makanya jadi, tapi alhamdulillah sih udah bisa diatasi dengan cepat. Dan waktu balik juga untung masih tepat waktu, jadi aman. Ya seru sih, agak senam jantung aja dikit. Jadi tengkar nggak itu sama yang nabrak? Itu kita bawa hepur sih, mukanya serem kan, takut orangnya. Oh ya, ampun mas. Siapa tuh hepur? Hepur tempat kita Riva. Oh. Ya. Nah, damai sih, kayak mereka juga mengakui kesalahan mereka gitu. Emang jalanan lagi macet gitu kan, mereka mungkin agak oleng atau gimana. Jadi ya santuy lah. Pasti bukan ibu-ibu tuh. Mahasiswa. Iya, masih inilah seumuran, sefrekuensi, wajar. akur. Ya. Kalau dari Clement gimana? Chaosnya? Dari aku chaosnya itu sih intinya tuh apa ya? Chaosnya tuh sama pihak luar lah pokoknya intinya. Pokoknya ntar tuh ya susahnya tuh ngurus gimana caranya ngatur ego antara kita panitia gitu sebagai panitia sama band yang diundang. Itu tuh harus ngatur ego banget karena kemarin tuh adalah sempat ada drama dah, dan itu kayak anjir nih udah
udah mau mulai tuh, itu udah mulai sore 3:30 tuh, tapi masih ada drama sama band luar gitu. Nah, itu aja sih. Itu yang nguras energi banget di situ coba. Aku sebenarnya pengen tanya dramanya. Boleh nggak? Kenapa? Boleh nggak, Men? Boleh. Silakan. Oh ya. Gimana Pak di dramanya? Dramanya tuh parah cuy. Jadi kayak awalnya kan apa ya, layout panggung itu kan udah disetting sedemikian rupa sama temen-temen produksi kan, nama bagiannya Rio tuh. Nah terus waktu hari H mau cek sound, ada salah satu band nih, band pokoknya. Terus dia kayak Aduh, Waduh. Intinya cekcok masalah drumnya lah gitu. Terus kayak aku nggak tahu apa cuy, terus tiba-tiba dimarahin. Kan soalnya aku yang ada di depan mukanya mereka gitu kan. Ya udah aku dimarahin. Udah di situ aja. Terus akhirnya Mas Misun sebagai bos BPH tuh turun akhirnya. Udah. Dan selesai udah gitu aja sih. Aku baru tahu loh itu cerita ini. Itu nggak itulah pokoknya parah lah pokoknya. Ya jelas, Mem. Kamu kan belum masuk schematics. Iya sih. Oh iya. Aku masih angkatan 20 ini. Belum masuk schematics, makanya belum tahu sih Mem. Habis ini aku mau masuk. Oke, tadi kan kalau nggak salah Adi tugasnya siap-siap ya, standby. Kalau Ryu tadi ngurusin layout ya, sama ikut beli makan. Cover yang lain juga. Oke, kalau Clement tadi yang di panggung. Iya, di panggung. Itu kenapa bisa beda-beda gitu? Emang dibaginya gitu apa karena ada sesuatu? Untuk gimana? Emang dibaginya gitu nggak sih yuk waktu awal sama Mas Misun? Iya. Waktu welcome party emang dibagi gitu. Jadi ada divisi lagi di dalam Riva itu. Jadi biar bisa lebih terfokus lagi, kayak kamu nih masuk di Riva, ntar tugasmu ngapain, kayak gitu tuh biar semakin terarah gitu. Jadi kayak nggak ada yang ngerasa wah kok aku gabut kayak gini. Nah jadi nggak ada tuh kayak gitu. Jadi kita emang benar-benar udah diarahin lah. Ntar kayak kalian ngehandle ini ya gitu. Biar nggak bingung aja sih tentang job desk masing-masing. Emang kalau di Riva ada divisi apa aja sih? Soalnya kan ada kemungkinan aku nanti join ke Riva nih. Nah itu masih bingung nih aku mau divisi apa. Kayaknya tertarik nih maksudnya. Lumayan tertarik sih. Sebutin nih. Nah, jadi pertama nih ada reuni produksi pertama. Terus yang kedua itu ada stage manager. Terus bentar. Sambil jelasin job desk singkatnya dong. Oh iya, produksi bisa itu ya bisa ya. Jadi kalau divisi produksi itu tugasnya tuh kayak nyiapin layout, panggung segala macam, terus sama kayak peralatan sound. Ya. Sound sama kayak stage-nya ntar mau dibikin kayak gimana gitu. Jadi berhubungan sama vendornya juga gitu sih. Ya, lanjut. Terus tadi ada stage manager. Ya. Stage manager tuh berurusan dengan lebih ke rundown acara gitu. Jadi ntar kalau misalnya rundownnya molor atau gimana tuh berarti tanggung jawabnya stage manager. Ya. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada tenan itu berurusan dengan yang kayak apa, tenan bazar gitu. Iya, bazar, stand makanan dan makanan. Jadi di Riva itu ada expo-nya juga kan. Nah, jadi di situ tuh ntar ada kayak yang jualan gitu, jadi kayak buka bazar-bazar gitu. Nah, itu ada juga yang ngurusin dari schematic Riva. Ya, terus ada aku nih runner. Jadi runner ini gampangnya kayak perkapnya Riva gitu. Jadi siap disuruh ngapa-ngapain aja tuh harus siap. Ya, terus selanjutnya ada playground ya, ada playground. Jadi di expo itu kita ada kayak permainan gitu sih. Jadi kayak waktu itu ada PS4 nggak sih? Iya, ada PS4 tuh. Ya mini game gitulah. Ntar kalau ada
Ada ya? Ada. Terus selain itu ada Kamzin. Jadi kita di Riva juga ada Kamzin. Jadi ya tugasnya untuk menjaga keamanan sih. Jadi ntar koordinasi sama Kamzinnya skematik sendiri. Jadi ntar kayak nyewa apa? Guard apa namanya itu? Scorpio ya yang Scorpio. gede. Terus apa lagi? Oh iya yang penting ini LO. Nggak ada LO, nggak ada gestar bro. Yoi. LO Apa nih, tuh LO? ya, ini penting banget nih. LO ini menghubungi ya cari-cari gestar gitu, ntar kita menghubungin manajernya. Terus sama kayak Sama nemenin juga ya sih. nemenin. Jadi waktu hari hantar LO yang tanggung jawab kayak mendampingi gestarnya gitu. Ya, seru tuh. Temanku bisa ngajak foto bareng tuh Iya. sama gestarnya. Foto langsung aja foto. Benar banget. Gestar juga sih. Seru ya LO, sepertinya aku mau join LO Schematics Riva. Wah, Iya. bisa foto sama artis. Tapi banget tuh. Ada lagi nggak divisi di Schematics Riva? Aduh, banyak Oh, apa iya. ya? Lagi ya. Playground sudah ya? Sudah. Kayaknya sudah tuh. Iya, itu aja. Iya. Itu aja ya? Oke. Iya. Nah ini kan kalau di Schematics Riva kan berarti dibagi ke beberapa divisi nih. Nah kalau di Schematics NLC ini dibagi juga nggak sih? Apa gimana? Ya dong. Ya kali. Nggak ada. Sombong kali kamu. Dulu itu 3, tapi tahun kemarin 2019 jadi 2. Ada divisi soal sama divisi game gitu ya, buat game. Untuk job desk-nya soal ya jelas buat soal sebanyak-banyaknya. Teknis, maksudnya divisi teknis atau yang tugasnya buat game. Yang tadi divisi soal itu buat soal sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan oleh divisi teknis. Nanti teknis yang minta buat game ini berapa soal, kita yang menuhin yang divisi soal. Kalau untuk desk teknis mungkin Jordan bisa jelasin sedikit. Jadi kalau dari soal tuh dari teknis tuh bukan cuma bikin game, tapi juga kayak ngatur-ngatur sama yang biro-biro lain. Kayak ngatur jadwalnya lah, terus kayak ini hubunginya gimana, kayak jadi itu untuk pilih game. Nah, jadi kalau emang di game itu kita tuh kayak minta-minta soal ke yang divisi soal. Nah, jadi seperti itu. Lebih mudah lah intinya kalau di teknis. Tinggal minta. Berarti kalau di Schematics NLC ini cuma dibagi ke 2 divisi aja ya? Divisi soal sama divisi teknis gitu? Ya, seperti itu. Cuma dibagi 2. Kecuali mau hitung BPH juga. Jadi 3. Nggak usah kalau itu. Kalau itu pasti ada di semua biro. Ya udah, sekarang kita nanya nih gantian ke Mas Humem. Oh tidak. Ambil alih acaranya. Kesukaan. Kita balik. Ya, ambil Lari. acaranya. Apa nih? Gimana Mas Humem dari pembicaraan tadi pengen milih mana nih antara Schematics NLC atau Schematics Riva? Oh tidak. NLC dong. NLC dong, jelas banget lah. LC dong. Logic Aja udah. for life. Kalau aku sih pinginnya tuh sebenarnya di Humas sih. Jadi tahun lalu itu kan aku di Schematics Riva. Tapi waktu tahun 20-nya itu aku pinginnya join ke Humas sebenarnya. Gitu. Dah, gitu aja. Dari teman-teman kan di sini ada Schematics NLC sama Schematics Riva nih. Nah, teman-teman di sini tuh ada yang mau berpesan nggak untuk calon-calon panitia Schematics NLC dan juga calon-calon panitia Schematics Riva? Kasih tahu tuh. Oke. Saya yang pengantar Humem tadi ya. Emang NLC itu menarik uang yang lumayan banyak. Jadi kalau bisa yang benar-benar dibaku untuk tim yang ingin bertanding ya dengan cara tadi buat soalnya semenarik mungkin, game semenarik mungkin, karena itu kan benar-benar membantu banget untuk kas skematik gitu sih.
Bagi yang suka-suka logika bisa banget gabung, yang suka buat game, yang strategi lah bisa. Mungkin mau nambahin yang lain skematik NLC. Udah sih cukup. Kalau aku sih tambahannya itu kalau mau bikin soal, bikin yang lucu, yang pasti diingat. Walaupun itu katanya konyol, kayak oh begini hasilnya, tapi itu emang itu hasilnya. Kurang lebih seperti itu untuk soal. Ardi ada tambahan? Udah sih, Mel. Udah Oke. diwakili. Kalau skematik Riva gimana nih? Ini apa? Pesan-pesan ya? Pesan buat yang mau masuk ya? Yoi. Ya itu. Kalau dari aku tuh gimana ya? Ya harus itu sih. Harus kuat. Harus bisa bekerja di bawah tekanan. Soalnya pasti ntar ya ada aja lah. Chaosnya pasti ada lah. Jadi harus sabar, kuat. Terus ntar ya kalian tuh sama Riva sama divisi itu ya yang itulah jalin hubungan lah. Ntar kayak apa ya? Bonding gimana? Biar itu lancar benar. Di skematik Riva ini sering bonding gitu. Jadi bakalan kalian rasain sendiri lah betapa asiknya masuk ke skematik Riva gitu. Yoi. Seru orangnya, santai. Amin. Bawaannya itu yang chill gitu. Stay calm. Mantap. Skut lah masuk ini skematik Riva, oke. Aku mau nambahin dong yang untuk Riva. Boleh. Karena memang benar sih, Riva itu kayak benar menutup semuanya, udah pencapaian semua bagi seluruh panitia, semua yang juga ikut konser, kayak benar-benar penutup sama refreshing, yang benar-benar tadi itu kayak semua udah capek kerja, ditutup sama Riva itu nonton konser bareng teman-teman yang udah sama-sama asik banget. Apalagi kalau gue start oke. Parah. Jadi mudah-mudahan untuk panitia Riva berikutnya semakin keren lah, dibuat inovatifnya juga acaranya. Amin. Betul. Gimana Clement? Ada tahu nggak Clement? Apa ya kalau teman-teman apa ya? Kalau buat skematik Riva tuh apa ya? Bebas gitu loh, kayak teman-teman bisa bebas nganggap Mas Mbak staf ahlinya sama BPH-nya tuh sebagai teman gitu loh. Oh ya, telan dulu, sorry. Iya udah telan. sorry. Nah itu dianggap teman. Jadi kayak ya udah santai aja ke Mas Mbaknya. Kayak apa ya? Dulu tuh minta apa ya? Kalau pas di tongkrongan minta apapun ke mas-masnya tuh ya udah minta aja, santai aja gitu loh. Ntar pasti sama mereka dikasih gitu. Ya, benar banget. Biasanya Riva kayak chill gitu ya. Orang-orangnya. Terkecil. Ngopi-ngopi terus tau. Sambil publikasi. Kalau di NLC chill nggak? Apa? Agak mode serius sih. Tiap minggu main game. Tapi itu bisa diteruskan sama panitia yang baru sih, mau bisa jadi chill banget juga bisa. Chill banget ya. Memang kemarin agak mode serius karena hal. Itu dia. Oke, semoga kedepannya nanti semua biru bisa chill kayak skematik Riva. Chill bro. Chill. Oke, sekian adalah episode 5 dari Skema Talks. Jangan lupa teman-teman penonton untuk follow IG Schematics di schematics.its dan nggak usah kunjungi websitenya terlebih dahulu karena belum aktif lagi. Subscribe juga channel Schematics, nanti linknya aku taruh di description box aja. Dadah penonton. Dadah penonton yang ramai. Dadah. Semangat.